Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Yuliana, kelas 11 IPS 4, dari kelompok 3, ingin menjelaskan materi sejarah Indonesia dari kelompok sebelumnya. Materi kelompok 1, yang pertama, perlawanan mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang terjadi pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Dua penyebab utamanya yaitu 1. Larinya tentara Jepang. 2. Tewasnya Dr. Karyadi. Materi kedua, pengambilan alih di Yogyakarta. Pengambilan alih di Yogyakarta terjadi pada tanggal 26 September 1945. Diawali dengan pemogokan semua pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai oleh Jepang dan memaksa Jepang untuk menyerahkan semua kantor dan perusahaan tersebut kepada pemerintah Republik Indonesia. Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi di Ambarawa pada tanggal 20 Oktober 1945 sampai dengan 15 Desember 1945. Pertempuran Ambarawa bertujuan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang dideklarasikan 2 bulan sebelumnya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Latar belakang pertempuran Ambarawa adalah kedatangan pasukan NICA dan pasukan Inggris yang kembali mencoba mengguncang pemerintah Indonesia yang sudah terbentuk. Yang keempat, Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya terjadi pada 10 November 1945, dilatar belakangi oleh kedatangan pasukan sekutu NICA dipimpin oleh Brigadir Jenderal Aul Bertin Walter Solder, berakhir pada 28 November 1945. Medan Area. Pertempuran Medan Area adalah peristiwa perlawanan rakyat terhadap sekutu. Terjadi di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 9 Oktober 1945 di bawah pimpinan Tuan Edmund Kelly. Pendaratan tentara sekutu ini diikuti oleh pasukan sekutu dan NICA yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Yang keenam, Margarana. Puputan Margarana terjadi pada 20 November 1946. Perang ini terjadi di Desa Marga, Kecamatan Margarana, Tabanan, Bali, dipimpin oleh Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai selaku Kepala Divisi Sunda Kecil. Puputan Margarana terjadi setelah Jepang kalah dan Belanda datang ke Indonesia untuk mengambil alih atau merebut daerah kekuasaan Jepang. Materi ketujuh, Operasi Lintas Laut Banyuwangi, Bali, memiliki tujuan untuk melakukan konsolidasi dan mengatur penggabungan dengan para pemuda dan rakyat Bali yang pada saat itu sudah diduduki Belanda. Pertempuran ini berlangsung 15 menit pada tanggal 4 April 1946. 8. Bandung Lautan Api. Peristiwa kebakaran besar di kota Bandung pada 23 Maret 1946, dalam waktu 7 jam, 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Materi ke-9, berita proklamasi di Sulawesi. Di Sulawesi Tengah, berita proklamasi diterima pada 17 Agustus pukul 15 oleh Abdul Latif dari tentara Jepang yang dikawal oleh tentara Heiho dari Sulawesi Selatan. Sejak berita proklamasi tersebar di Sulawesi, para pemuda memasang bendera merah putih sebagai lambang kemerdekaan bangsa. Kemudian, materi kelompok 2, antara perang dan diplomasi Linggarjati. Perundingan awal, perundingan pendahuluan di Jakarta dilaksanakan secara bertahap dari bulan Oktober 1945 hingga Maret 1946. Pelaksanaan perundingan pendahuluan di Jakarta disebabkan oleh peristiwa perang kemerdekaan antara Indonesia
dan Belanda pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Perundingan Indonesia dan Belanda ditengahi oleh pimpinan pasukan Inggris bernama Sir Archibald Clarke. Kedua, perundingan Hoge-Value dilakukan selama 12 hari sampai tanggal 25 April 1946. Konsep perundingan yang dibawa oleh diplomat Indonesia yaitu agar pemerintah Belanda mengakui kedaulatan de facto Republik Indonesia atas Jawa dan Sumatera. Perundingan berakhir dengan kegagalan dan kebuntuan. Yang ketiga, pelaksanaan Linggarjati. Pada tanggal 7 Oktober 1946, bertempat di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta, dibuka perundingan Indonesia dan Belanda dengan dipimpin oleh Lord Killern. Perundingan ini menghasilkan persetujuan gencatan senjata 14 Oktober dan meratakan jalan ke arah perundingan di Linggarjati yang dimulai tanggal 11 November 1946. Yang keempat, Konferensi Malino. Konferensi Malino berlangsung pada tanggal 15 Juli sampai 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan, dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah di Indonesia bagian timur. Selanjutnya, materi dari kelompok 4. Agresi militer Belanda II terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Agresi militer Belanda II dilancarkan karena pihak Belanda merasa Indonesia mengkhianati isi perundingan Renville. Masih materi dari kelompok 4 yang kedua, yaitu Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. PDRI adalah penyelenggara pemerintah Republik Indonesia periode 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949. PDRI disebut juga dengan Kabinet Darurat yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara. Sistem pemerintahan PDRI berada di Sumatera Barat. PDRI dibentuk tidak lama setelah ibu kota Yogyakarta dikuasai Belanda pada 19 Desember 1948 saat agresi militer Belanda II. Materi ketiga yaitu perang gerilya. Gerilya adalah cara berperang sembunyi-sembunyi dan menyerang dengan tiba-tiba. Perang gerilya merupakan respon Indonesia atas agresi militer II yang dilancarkan oleh Belanda. Pada 14 Desember 1948, Belanda kembali masuk ke Indonesia dan melakukan penyerangan di beberapa wilayah terutama Jawa. Selama perang gerilya, pasukan dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Strategi perang gerilya ini bertujuan untuk memecahkan konsentrasi Belanda. Materi dari kelompok 5. 1. Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar yang digelar di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949 menjadi upaya diplomasi yang berhasil membebaskan Indonesia dari Belanda. Konferensi Meja Bundar bertujuan untuk menyelesaikan masalah antara Indonesia dan Belanda yang sudah sekian lama terjadi. Seperti diketahui, Belanda pernah menjajah wilayah Indonesia selama berpuluh-puluh tahun. Dalam konferensi Meja Bundar dihasilkan 3 buah persetujuan pokok yaitu 1. Mendirikan negara Republik Indonesia Serikat. 2. Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Dan yang ketiga, didirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda. 2. Pembentukan Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan 3 pihak dalam konferensi Meja Bundar. 3 pihak tersebut yaitu Republik Indonesia, Bijen Koms for Federal over
BFO, dan Belanda. 3. Pengakuan kedaulatan. Pada tanggal 27 Desember 1949, pukul 10.17 pagi waktu setempat, Ratu Juliana selaku penguasa kerajaan Belanda menyerahkan akta pengakuan kedaulatan terhadap Indonesia. Momen ini terjadi dalam sebuah upacara di Istana Dam, Amsterdam. 4. Kembali ke Kesatuan Republik Indonesia. Di akhir tahun 1949, banyak tuntutan untuk pembubaran RIS atau Republik Indonesia Serikat. Karena RIS sebagai wujud kepentingan Belanda yang tidak ingin kehilangan kekuasaan di Indonesia. Setelah dilakukan beberapa perundingan, unsur-unsur negara RIS dan RI, maka pada tanggal 15 Agustus 1950, Presiden Soekarno membacakan piagam terbentuknya NKRI yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. Dengan demikian, sejak 17 Agustus 1950, negara RIS secara resmi dibubarkan dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi terakhir dari kelompok 6. Yang pertama, serangan umum 1 Maret. Pada tanggal 1 Maret 1949, pasukan gabungan tentara dan Laskar Indonesia melakukan serangan umum dari seluruh penjuru kota Yogyakarta. Dalam serangan umum 1 Maret, Letkol Soeharto bertugas sebagai komandan tertinggi pasukan gabungan. Letkol Soeharto memimpin penyerangan dari barat menuju ke Malioboro. Sementara itu, Letkol Petjen Sumual memimpin serangan dari timur. Mayor Satjono dari arah selatan dan Mayor Kusno dari arah utara. Serangan ini sukses melumpuhkan Belanda dan pasukan Indonesia berhasil menduduki kota Yogyakarta selama kurang lebih 6 jam. Yang kedua, Perjanjian Room-Royen. Perjanjian Room-Royen adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada 9 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi Muhammad Roum dan Herman van Royen. Isi perjanjian Room-Royen bagi Indonesia yaitu memerintahkan pengikut Republik Indonesia yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. 2. Bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban keamanan. 3. Turut serta dalam konferensi meja bundar dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan. 3. Peristiwa Jogja kembali. Pengembalian ibu kota Yogyakarta serta bersatunya kembali kekuatan pemerintah dan militer Republik Indonesia pasca agresi militer Belanda II sering disebut sebagai peristiwa Jogja kembali. Pada tanggal 6 Juli 1949, pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta yang sudah ditinggalkan oleh pasukan Belanda sejak akhir bulan Juni 1949. Dan materi yang terakhir, Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia bertujuan untuk konsolidasi dan menyamakan pandangan dari pihak pemerintahan Republik Indonesia dan BFO untuk menghadapi Belanda dalam konferensi meja bundar. Konferensi Inter-Indonesia dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 di Hotel Tugu, Yogyakarta.